Sebelum materi ini lebih lanjut akan dibahas, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Rahmatullah Pratama Firdaus Wibowo, dengan NIM 241904103022 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hamzazbi Ibrahim dengan NIM 241904103037. Perkenalkan, nama saya Anggraini Kantasta dengan NIM 241904103010. Perkenalkan, nama saya Radela Alvara Putri Andita dengan NIM 241904103018. Perkenalkan, nama saya Arista Pitaningrum dengan NIM 241904103027. Saya akan menjelaskan kasus Vina di Talun, Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal Sabtu 26 bulan Agustus tahun 2016. Kasus tersebut terjadi pada jam 10 malam. Kasus ini terjadi antara perselisihan geng motor, di mana di sekelompok geng motor ada satu orang yang suka pada Vina, namun Vina tidak menyukainya dan membuat kelompok geng motor itu tidak senang. Kemudian di saat Vina pulang kerja, di jalan dia dihadang oleh sekelompok geng motor dan dipukul dengan menggunakan kayu. Kemudian Vina pingsan dan dibawa pada tempat yang jarang dilalui oleh orang atau tempat sepi. Setelah Vina dibawa ke tempat sepi, seluruh geng motor tersebut melakukan penganiayaan yang tidak pantas kepada seorang Vina, sehingga menyebabkan kematian. Polisi melakukan penyelidikan, di mana awalnya polisi mengira kasus tersebut terjadi karena kecelakaan tunggal. Namun karena ada beberapa luka yang tidak pantas di dalam tubuh Vina, maka polisi melakukan penyelidikan ulang dan menemukan fakta bahwa Vina mati karena dibunuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang harmoni dan hak kewajiban terhadap kasus Vina Cirebon. Hak korban Vina ini memiliki hak atas kehidupan, keamanan, dan perlindungan dari negara. Negara ini wajib melindungi setiap warga negaranya dalam UUD 1945 dan KUHP. Nah, dalam kasus ini mereka dilanggar secara ugal-ugalan karena dari kekerasan fisik hingga menyebabkan kematian. Nah, tidak hanya hak untuk korban Vina, tetapi di sini juga ada hak korban untuk warga. Nah, warga korban ini memiliki hak penuh dalam keadilan, informasi yang transparan, dan perlindungan hukum oleh negara Indonesia. Tidak hanya itu juga, mereka juga punya hak untuk mendukung suara aspirasi mereka dalam menuntaskan penegakan hukum yang ada di Indonesia, agar kasus ini cepat terselesaikan. Nah, dengan kasus ini terjadinya harmoni yang kita harapkan. Yang pertama itu terjadinya keseimbangan antara hak warga negara, kewajiban, serta masyarakat menciptakan keadilan yang sangat besar. Adapun faktor dan penyebab ketidakharmonisan hak dan kewajiban terdakwa dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Yang pertama adalah pelanggaran HAM, yaitu tidak didampingi pengacara saat diperiksa. Yang kedua, diduga mengalami penyiksaan. Dan yang ketiga adalah penangkapan tanpa surat resmi. Yang kedua adalah potensi salah tangkap, yaitu tersangka Peggy membantah terlibat dan memunculkan dugaan salah tangkap. Yang ketiga adalah pengakuan dipaksaan. Proses hukum lebih mengandalkan pengakuan bukan bukti forensik. Dan yang keempat adalah tekanan publik dan media, yaitu adalah film dan media sosial mempengaruhi jalannya kasus pembunuhan di Vina di Cirebon. Dan yang kelima adalah prosedur hukum tidak sesuai, adalah ada pencabutan BAP dan dugaan intervensi, yaitu adalah masalah ini menunjukkan lemahnya perlindungan hak terdakwa dan perlunya reformasi peradilan. Berikut saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dan solusi pada kasus Vina di Cirebon. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Diajukan jika ada bukti baru yang menguatkan bahwa terdakwa tidak bersalah atau terjadi kekeliruan dalam putusan. Untuk yang kedua, audit proses peradilan oleh lembaga Indonesia.
Yang kedua, audit proses peradilan oleh lembaga Indonesia. Komnas HAM atau Komisi Yudisial dapat melakukan evaluasi terhadap proses hukum yang telah berjalan, khususnya diduga terjadi pelanggaran prosedur atau HAM. Yang kedua, audit proses peradilan oleh lembaga independen. Komnas HAM atau Komisi Yudisial dapat melakukan evaluasi terhadap proses hukum yang telah berjalan, khususnya jika diduga terjadi pelanggaran prosedur atau HAM. Selanjutnya saya akan membacakan tentang solusinya. Untuk yang pertama, penguatan hak tersangka dan terdakwa. Pemerintah perlu menjamin setiap tersangka didampingi pengacara sejak tahap awal penyidikan sesuai KUHP dan prinsip fair trial. Yang kedua, transparansi dalam penegak hukum. Semua proses hukum, terutama yang menyangkut kasus besar atau kontroversial, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipantau publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dalam kasus pembunuhan vina. Yang pertama ada penegakan hak atas pendampingan hukum. Diwajibkan kepada kuasa hukum untuk mendampingi sejak awal tanpa pengecualian. Yang kedua ada larangan keras terhadap penyiksaan dan kekerasan. Diperlukan juga untuk pemasangan CCTV di setiap ruang interogasi tahanan maupun ruang interogasi yang tidak dimatikan kapanpun. Yang ketiga ada reformasi prosedur penangkapan. Penangkapan harus disertai dengan dokumen resmi seperti SPK dan bukti awal yang sah. Dan yang keempat, ada penguatan peran lembaga. LPSK perlu diberikan kapasitas lebih besar dalam melindungi tidak hanya kepada saksi dan korban, tetapi juga terhadap terdakwa yang rawan didiskriminasi. Yang kelima, ada edukasi hukum terhadap masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi sejak dini lewat sekolah maupun media tentang hak-hak hukum dasar ketika berhadapan dengan aparat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.